kelapa sawit kita mengetahui bahwa menjadi andalan ekonomi Indonesia yang luar biasa, bahkan devisa Indonesia mungkin posisi pertama adalah kelapa sawit di luar migas ya. Saya nggak tahu apakah sudah bergeser, tapi jumlahnya luar biasa, angkanya bagus dan memberikan pekerjaan, membuka lapangan kerja yang luar biasa besar bagi masyarakat. Sahabat Eljon, kita juga mengetahui bahwa sebenarnya kelapa sawit antara kita dengan Malaysia saling bersaing. Cuman Malaysia punya kebun sudah terbatas, karena lahannya terbatas. Tetapi karena dia berdagang duluan, internasional banyak dikuasai oleh mereka. Mereka selalu mengatakan mereka adalah eksportir terbesar di dunia. Apakah dia barangnya beli dari Indonesia, atau mereka hasilkan sendiri, kita nggak tahu. Yang punya data ini Bu Latsmi. Kita pengen dengerin dari Bu Latsmi, bagaimana cerita sawit ini yang luar biasa seru nih. Silakan Ibu. Baik, jadi mungkin saya koreksi sedikit yang tadi disampaikan bahwa Malaysia adalah eksportir terbesar. Enggak juga, pastinya Indonesia yang terbesar. Jadi mungkin gambarannya begini, produksi minyak sawit itu memang produsernya hanya Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lain yang ada di ekuator. Dan Indonesia, Malaysia itu adalah mensuplai kebutuhan dunia 85%-nya. Dan Indonesia lebih dari 55%. Jadi memang kita adalah produser terbesar. Nah sekarang komposisinya 70% lebih dari produksi dalam negeri kita itu adalah untuk memenuhi kepentingan dunia. Jadi 70% diekspor. Nah, Malaysia pun kurang lebih sama. Karena kan dari apa yang dihasilkan itu memang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan global. Nah, jadi memang kita sawit merupakan satu kebutuhan yang menurut saya tidak bisa ditahan. Semua orang butuh, seluruh dunia. Karena apapun yang menjadi produk yang dihasilkan dari sawit itu sangat melekat dengan kebutuhan manusia, yaitu untuk pangan, untuk yang namanya kebersihan diri, untuk rumah tangga, dan sekarang ada untuk energi. Jadi saya boleh bilang hampir seluruh apa yang dihasilkan dari sawit itu bermanfaat. Jadi tidak ada yang dibuang. Bahkan limbahnya pun bisa menjadi manfaat gitu. Jadi bahwa menurut saya dengan kondisi yang seperti ini, sawit itu memang banyak orang tidak tahu bahwa sawit itu adalah sebenarnya 24 jam kita tidak pernah bisa lepas. Dari mulai kita bangun tidur ya, kita gosok gigi pakai apa? Ya kan? Itu datangnya dari sawit. Kita mandi pakai apa? Kita keramas pakai apa? Kemudian kita makan. Kita taunya di Indonesia cuma minyak goreng. Padahal banyak loh, ada margarin ya. Kemudian produk-produk untuk es krim, untuk pencampur susu, untuk semua cookies dan sebagainya. Kemudian alat-alat pembersih rumah tangga, itu semua datangnya dari sawit. Dan bahkan itu bisa dijadikan energi. Nah, dunia udah tahu itu semua gitu. Jadi bahwa orang kan karena prosesnya itu inilah kalau kita bilang sawit yang mungkin paling panjang proses dari hulu ke hilirnya. Jadi orang tahu sawit itu dari tanaman, yes. Tapi setelah diolah menjadi minyak dan diolah lagi menjadi produk-produk lain turunannya oleh chemical dan kemudian kepada energi, itu ada berapa ribu jenis produk yang melekat di tubuh manusia. Nah jadi karena orang cuma lihat yang melekat ke tubuh aja, jadi dia nggak tahu gimana ya kaitannya dari yang pohon itu sampai menjadi sabun, sampai menjadi kosmetik, sampai menjadi makanan yang kita konsumsi. Nah ini sebenarnya kita adalah the biggest producer and also the biggest exporter. Supply demand tadi Pak Andre sudah sampaikan, kita supply ada, demand juga tetap tinggi. Nah sekarang mungkin segmen berikutnya barangkali ya, dengan adanya perubahan lifestyle, new normal, apakah sawit ini pun akan berubah. Nah, ini menjadi harus kita kreasikan pemikiran bersama seperti apa.